gue akan menyampaikan laporan donasi ya. Kan ini udah setahun BTW ya. Udah setahun gue jalanin live dengan open donation seperti ini untuk membantu ya tenaga medis, bantu teman-teman pekerja seni, musisi dan seniman lainnya gitu ya, dan juga masyarakat, berbagai lapisan masyarakat yang terdampak gitu ya karena pandemi dari tahun lalu sampai sekarang ini. Jadi total yang gue sebutkan seperti biasa adalah total penyaluran donasi dari April tahun lalu sampai Maret kemarin, Maret tahun ini. Totalnya adalah 9.111.428 dengan sisa saldonya ini per 31 Maret ya, per 31 Maret ada 96.071 rupiah ya. Thank you banget buat teman-teman yang sama ini udah berpartisipasi dengan berdonasi langsung, menitipkan melalui gua atau juga ya menjalankan apa yang gua titipkan gitu ya. Sama-sama kita berupaya mencari peluang untuk survive apapun bidang pekerjaan kita, dan juga untuk bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya, menjadi berkat juga. Thank you banget, dan semoga teman-teman juga dibukakan jalannya untuk ya bisa diberkati dan menjadi berkat juga gitu ya. Nah, gue juga akan bacakan kemana gue menyalurkan donasi sepanjang bulan Maret kemarin gitu ya. Pertama ada ke teman gue, Dev ya, Dev Gerard. Dia juga sempat terkena COVID. Cuma sekarang dia sudah menjadi penyintas ya, dia menjadi survivor. Dia dan keluarganya sudah pulih. Dan dia juga selain bantuan ini kemarin juga untuk membantu dia juga, gue juga tahu dia sebelum dan sesudahnya juga sering menyalurkan bantuan ke teman-teman pekerja seni yang lain gitu. Dev Gerard ya. Terus ke berbagi sarapan. Berbagi sarapan ini kalau di masa sekarang ya, di masa puasa saat ini, bagi sarapan ini setahu gue di Instagramnya berubah jadi berbagi tajil atau berbagi apa gitu. Sorry agak lupa namanya, tapi ya karena kan masa puasa jadi kan ya lebih dibutuhkannya untuk alokasinya ya untuk entah itu untuk berbuka atau untuk sahur ya. Di Yogyakarta ada bagi donasi.yk ya, bagi donasi.yk. Terus untuk teman-teman pekerja seni, gue salurkan melalui SPMI yang Solidaritas Pekerja Musik Indonesia. Terus juga ada konser donasi yang diadain Mas Doni ya, Doni Kuswinarno. Dia kadang ngadain kayak konser virtual gitu ya, virtual konser live gitu. Gue juga menyalurkan ke sana. Terus waktu sekitar awal Maret itu ada namanya Hari Musik Nasional ya, Hari Musik Nasional. Nah, ada kafe namanya rumah_an, jadi rumahan, ada tulisannya rumah_an. Mereka bikin salah satu eventnya itu yang konseran itu. Jadi ya live seperti ini, live gitu, menggalang dana untuk membantu pekerja seni juga. Juga di kitabisa.com gue salurkan melalui Yayasan Seniman Jalanan Indonesia ya. Juga Plaza Indonesia sempat dalam rangka ulang tahun ke-31 Plaza Indonesia mengadakan virtual charity concert yang temanya apa? Pass the mic. Gue juga salurkan ke sana. Itu untuk pekerja seni. Lalu untuk tenaga medis, gue salurkan melalui Dr. Share ya, Yayasan Dokter Peduli. Terus
Melalui wecare.id ada gerakan yang sebelum-sebelumnya gue juga sudah pernah ya, APD untuk negeri ya. Lalu untuk masyarakat lainnya, selain tadi ada bagi sarapan, ada bagi donasi.yk di Jogja, gue juga salurkan ke di Bali, di daerah Benoa ya. Daerah Benoa di Bali itu ada gerakan namanya Let's Help Benoa. Let's Help Benoa gitu. Di Instagram gue ketemu atas nama Eri Nurhalisa Dewanto ya. Eri Nurhalisa Dewanto. Jadi mereka membagikan makanan gitu ya, membagikan makanan untuk masyarakat di sana. Terus ada juga Yayasan Rumah Junior. Yayasan Rumah Junior ini ya, mereka yayasan membantu anak-anak dalam hal pendidikan juga ya. Ada panti asuhan juga gitu, bantu pendidikan dan kehidupan ya anak-anak. Di Instagram juga ada namanya Tersalur. Itu mereka punya bantuan salurkan untuk peduli tunawisma ya. Tersalur.
lihat ini mostly seru-seru ya, mostly seru-seru, dan ada beberapa yang kelihatan sederhana tapi jawabannya tidak sederhana gitu kan. Jadi gue pilih beberapa dan sekarang gue akan mulai jawab ya. Teman-teman juga yang baru join atau nanti nonton ini lagi, boleh juga kalau ada pertanyaan yang menyusul. Siapa tahu kalau banyak juga, nanti mungkin dalam bulan lagi gue bikin live Q&A lagi, bisa aja kan gitu, live Q&A lagi. Gue mulai mungkin dari yang pertama yang jawabannya gue bisa jawab paling ringan ya. Ada dari Agung, Nathanael Agung ya kalau nggak salah. Itu teman ini pelayanan bareng juga, pemain bass ya. Dia nanyain, gak ada lowongan basis nih gitu, gak ada lowongan basis kok gitu, lowongan basis. Nah ini pertanyaan yang simple, tapi kalau gue pikir-pikir seru nih Pak. Jadi ya masa pandemi begini ya, mesti gue akui ya, bass mungkin salah satu instrumen yang mungkin kadang agak dikorbankan di masa-masa pandemi gini. Karena gue ingat kalau teman-teman scrolling job wedding pertama gue yang setelah pandemi menerpa kita, pandemi menyerang Indonesia, kan tuh kan banyak aktivitas dihentikan, termasuk banyak job yang di cancel. Dan ketika mulai ada lagi job wedding, gue main saksofon waktu itu nggak ada pemain bassnya, dan pemain bassnya bassnya dimainkan oleh pemain keyboardnya gitu. Jadi seperti yang gue mainkan hari ini ya, secara split. Jadi formatnya waktu itu adalah keyboard dengan split bass, drum elektrik, dan gua saksofon sama singer satu. Jadi di masa pandemi ini memang format yang besar tetap ada, tapi jawabnya jadi sangat berkurang gitu, digantikan oleh format yang lebih kecil. Jadi gue mesti akui ya, ternyata memang bass itu ya salah satu yang jadi korban juga. Tapi selain bass, instrumen lain kayak misalnya tiup, gue menemukan beberapa temen gue ya, ada yang sampai mesti cuti atau entah pensiun sementara mungkin istilahnya atau gimana dari dunia pertiupan. Gak cuma saksofon, tapi ada pemain trompet misalnya atau alat musik tiup yang lain. Jadi ini bukan masa yang mudah gitu ya, karena banyak perampingan seperti itu. Kalau di dunia perkeyboardan gitu, kata teman gua, banyak yang bilang, dan gua sih setuju ya, kalau trennya mungkin akan mengarah lebih banyak ke organ tunggal. Berikutnya adalah masih berhubungan dengan job nih, dari Via ya, gitaris. Di masa pandemi begini, fee wedding gigs ada potongan enggak? Wah, ini pertanyaan kalau udah ngomongin duit nih makin sensitif ini. Teman-teman yang nanti akan nonton lagi juga boleh komen sih ya, yang nanti join atau nonton ini lagi, boleh komen bagaimana dengan pengalaman potongan fee untuk wedding gigs. Nah, untuk wedding gigs gue kurang tahu, karena seingat gue dari beberapa job wedding yang gue terima belakangan ini, gue sih merasa gak ada yang motong ya. Jadi menurut gue masih dalam tarif yang normal, wajar gitu. Meskipun mungkin kalau perekonomian baik, mungkin kalau nggak ada pandemi, mungkin bisa lebih gede lagi. Mungkin ya gitu, kita nggak tahu. Tapi kondisi kan sangat dinamis gitu kan. Request dan kondisi lainnya juga ya itu mesti dihitung-hitung. Jadi menurut gua kalau untuk fee wedding gigs sejauh ini sih nggak ada potongan ya. Tapi yang gua sering dengar adalah potongan untuk fee reguleran yang berapa temen yang udah mulai berjalan sebelum puasa ini udah bisa reguleran lagi. Gua sih belum ya, jadi belum ada yang ngajakin. Jadi gue denger dari mereka sih banyak yang potongan gitu. Potongannya besarnya berapa? Ada yang dapat potongannya misalnya sekitar
Ya mungkin ada yang 50%, tapi kebanyakan yang gua dengar sih masih kurang dari 50% besar potongannya gitu, nggak nyampe 50%. Kalau sampai 50% sih sedih juga sih ya. Tapi mesti diakui beda kalau kafe itu kan mereka keuntungannya kan ya, mereka mengejar keuntungan berdasarkan ya jumlah orang yang belanja di mereka kan, jual order yang mereka terima gitu. Sedangkan kalau orang wedding itu kan acara tertentu, orang gelar pesta sekali itu kan, atau event tertentu gitu, jadi bukan untuk menarik orang belanja, jadi hitung-hitungannya beda pasti. Jadi kalau untuk fee wedding, kalau sepengalaman gua sih ya, nggak tahu teman-teman ada yang merasakan seperti apa, tapi menurut gua sih kalau untuk wedding sejauh ini sih nggak ada yang motong ya. Tapi kalau reguleran, gua sih sering dengar begitu. Kepada teman-teman yang organizer ya, semoga semakin mendapatkan deals yang bagus. Amin, amin. Pertanyaan berikutnya dari Bella. Dari Bella. Margaret Bella. Kan gue waktu yang di box pertama itu gue bilang tampung pertanyaan gitu kan buat live Q&A gitu, tampung pertanyaan. Tapi ditanya seperti ini. Tampung masalah atau beban hidup orang enggak gitu. Gue kan tampung pertanyaan ya, tapi gue jadi berpikir gitu ya. Beberapa tahun lalu, tapi masih relevan sih intinya. Karena setiap orang itu kan setiap tahunnya dan setiap beberapa tahun gitu harusnya memang berkembang ya setiap pemikiran juga dan perasaan ya. Mengenai menampung cerita hidup orang, menampung beban hidup orang. Ada masa-masanya orang tuh mungkin kita nggak bisa mengharapkan orang ketika mengalami suatu masalah terus kita bilang
istilah anak sekarang tuh istilahnya adu nasib gitu, bukan cuma adu gengsi tapi adu nasib. Lu cuma ngalamin segitu, gue lebih parah gitu. Jadi bukan pamer kelebihan tapi pamer beban hidup gitu ya. Agak aneh sih emang, tapi itu kurang sehat. Sebaiknya teman-teman jangan mudah untuk ya compare seperti itu, adu nasib istilahnya ya. Tapi gue mesti akui ada masanya di mana kita lebih muda dan lebih bodoh. Tapi itu fasenya beda-beda. Jadi orang ada yang mungkin menjalani fase itu di umur misalnya sebelum 20 mungkin. Ada yang di awal 20 tahun gitu. Memang akan lebih bermasalah mungkin menurut gue ya kalau orang mengalami fase itu di atas umur 20 tahun. Karena itu adalah fase di mana ya secara studi atau tanggung jawab atau mungkin ada yang sudah bekerja gitu. Tanggung jawab sedang semakin meningkat gitu. Akan lebih baik kalau kita bisa menjalani masa itu dengan lebih fokus dengan apa yang kita kerjakan gitu, dengan yang profesional gitu. Tapi itu sempat mirip cerita gua karena istilahnya apa ya, karena gua pun mengalami fase-fase yang mungkin lebih banyak merasa daripada berpikir itu di atas umur 20-an tahun gitu. Dan itu suatu hal yang mungkin menjadi suatu beban yang agak menghambat gua gitu, menghambat perkembangan gua gitu dalam banyak bidang gitu. Jadi kalau gue pikir sekarang mungkin cukup banyak peluang yang gua agak lewatkan di masa-masa itu. Ya karena gua lebih memikirkan apa yang gua rasakan, dan baik beban yang gua rasakan sendiri atau ketika menampung beban orang gitu, atau ketika gua memaksakan beban gua ditampung orang lain. Ketika kita terlalu memikirkan beban kita sendiri, dan kedua ketika kita terlalu banyak mau menampung beban orang lain, dan yang ketiga masalahnya adalah ketika kita juga terlalu berharap orang lain menampung beban kita gitu. Tiga-tiga itu sama-sama menjadi beban yang memberatkan kita menurut gua. Jadi kita emang harus lebih, bukannya nggak boleh gitu, setiap orang akan butuh tempat curhat gitu, setiap orang akan butuh komunitas atau circle eksklusif mungkin gitu untuk dia sendiri gitu. Tapi bagaimana kita bisa manage itu supaya tidak menghambat ya perkembangan kita gitu kan. Masalah-masalah terutama yang personal atau berkaitan dengan teman kerja kita di bidang apapun gitu kan. Ada orang bilang learning by doing ya. Jadi istilahnya ya dia nunggu kayak kecemplung dulu gitu baru belajar deh setiap kali dia kecemplung. Tapi gua sih sebenarnya pikir kalau misalnya kita punya keinginan untuk belajar, mendengar, terus mau observasi juga gitu, mestinya kita nggak jatuh sesering itu gitu harusnya gitu ya. Karena setiap jatuh, setiap beban itu pasti akan meninggalkan semacam ya, selain pembelajaran juga bekas luka gitu. Dan bekas luka mungkin 1-2 tidak gitu masalah, tapi kadang ada bekas luka yang menjadi semacam cacat gitu. Itu mungkin tidak bikin kita stop atau bikin kita ya disabled atau gimana, tapi itu bisa menghambat peluang kita, menghambat kita dalam mencapai peluang tertentu. Jadi nampung masa atau beban orang atau enggak ya? Ya iya, jawabannya iya gitu pasti. Jadi kalau teman-teman ada yang mau cerita atau mau share, sebenarnya itu oke. Jadi maksudnya gua pun bisa belajar sesuatu dari setiap apa yang teman share gitu. Tapi emang istilahnya gue bukanlah tempat kayak semacam apa jawaban atau nasihat gitu mungkin ya. Jadi ya yang bisa dibagikan adalah ya pengalaman dan yang apa yang sudah pernah gue pelajari atau gue amati gitu ya. Jadi bukan kayak semacam bang jawaban tapi memang setiap orang pada masanya akan butuh tempat untuk menampung gitu kan. Kopi, rekomendasi kopi. Kalau mengenai kopi, sebenarnya gue nggak ini apa ya. Gue sih bukan gak gitu expert atau detail gitu. Ada beberapa teman yang gue tahu juga suka kopi di baik yang gue follow atau ada yang follow gue itu.
dan mereka bisa lebih dengan fasih bisa update mengenai alat-alatnya, teknik bikinnya gitu. Salah satunya si ada Pak Dokter Marco ya, Marco Vidor, Pak Dokter yang suka ngopi juga, dan ya cukup detail posting dia mengenai kopi, itu seru ya. Tapi kalau mengenai kopi rekomendasi atau favorit ya, misalnya kalau ditanya Arabica atau Robusta, Arabica Robusta, nah, gue sebenarnya tim Robusta. Ya gue sebenarnya tim Robusta gitu ya. Meskipun memang gue lebih sering minumnya secara campuran pasti, jadi Arabicanya apa, Robusta apa, dan proporsinya gue sering ya supaya nggak bosen ya emang gue utak atik gitu. Tapi seringan sih banyakan Robusta gitu. Kalau Arabica favorit gue ya, gue pernah posting waktu itu, sejauh ini ya Tanah Merah Espresso Blend. Terus Robusta gue lagi suka Cap Biscotta, kopi legendaris ya, brand kopi legendaris di Jakarta dari tahun 70-an kalau nggak salah ya, gue lupa, dari tahun 70-an. Tapi emang kopinya tuh dari Lampung, setahu gue.